Makanya alam ini vibrasinya sekarang kan lagi kenceng-kencengnya ini gini. Karena apa? Alam itu juga bagian dari kita bagian dari terkecil dari alam. Harus ada keselarasan. Ketika vibrasi alam semesta ini ya kita harus mengikuti aja. Kalau terjadi Ini Mas, ada pertanyaan dari netizen. Pencetus ajaran Hasta Brata kapan lahirnya, ditujukan untuk orang awam atau khusus pemimpin? Apakah dalam ajaran agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain substansi Hasta Brata juga ada? Hasta itulah ya pernah saya jelaskan dulu. Hasta adalah 8, Brata adalah laku, ya kan? Dari 8 pergerakan aktivitas dari 8 elemen semesta, ya kan? Di dunia, di bumi ini ada kehidupan kan karena ada 8 elemen semesta, yaitu Surya, Condro, Angkasa, Surya, Condro, Kartika, ya kan? Maruta, Samudra, Dahana, karo tanah kan jadi bahasa Indonesianya Surya, angkasa, Surya, Chandra, bintang. Chandra itu bulan, bintang, ya kan, air, api, angin, tanah. Nah, bumi ini ada kehidupan kan karena ada itu tuh Mas. Nggak kayak, makanya di planet lain kan nggak ada, di sana nggak ada air, nggak kayak di bumi ini. Makanya terciptalah kehidupan karena ada Hasta Brata. Itu Hasta 8 Brata adalah pergerakan aktivitas. Karena ada pergerakan dari 8 elemen semesta itu, maka terciptalah kehidupan. Dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita karena kita bagian dari mikro dari bumi ini. Ya kan? Kita sama bumi itu sama, cuman kita wujudnya beda dan kita lebih kecil kan gitu. Iya. Ya kinerjanya unsur-unsurnya sama. Nah, kita tanpa angkasa mau di bumi ini mau bertempat di mana, ya kan? Bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada air, sama seperti kita. Bumi tidak akan bisa ada kehidupan jika nggak ada udara, ya sama seperti kita. Gitu Mas. Nah, itu penggambaran Hasta Brata itu adalah terciptanya kehidupan karena terjadi pergerakan 8 elemen semesta yang saling melengkapi. Ada pergerakan aktivitas. Hasta Brata artinya itu Mas, secara hakiki ya. 8 Hasta, Hasta 8, Brata itu laku. Artinya 8 pergerakan atau aktivitas dari 8 elemen semesta. Jadi sifatnya universal untuk bumi ini. Kan bumi ini ada kehidupan karena ada 8 itu. Coba kalau misalkan salah satu bulan dihilangi, bumi ini sudah kehilangan keseimbangan. Iya, Mas. Makanya kalau kita sembah bulan itu manembah karo bulan ya ojo dianggap musyrik kan. Tanpa bulan ya kita nggak akan terjadi tercipta kehidupan di bumi, akan kehilangan keseimbangan bumi. Makanya kan kita di saat siang hari Sugeng Pala Dumateng Bathara Surya, pada bulan Sugeng Pala Dumateng Bathara Indra, Condro, Bathara Kartika, bintang-bintang itu tadi, angkasa. Nah, kalau kita nggak ada angkasa mau hidup di mana kan gitu. Karena angkasa itu bagaikan rumah dari alam semesta ini kan. Bolehkah kita dibantu orang lain untuk membuka mata ketiga Mas? Karena ada yang mengatakan tidak boleh dipaksa, karena kalau dipaksa akan berakibat fatal. Bagaimana pandangan Mas? Ya harus jangan instan itu. Jadi membukanya itu dalam arti kata gini, membantu istilahnya membuka celah gitu Mas. Biar mudah, bukan berarti kita dibuka langsung belak gitu, tetap melalui proses, tapi
diberikan kemudahan, gitu loh Mas, artinya tetap melalui proses, cuman ibaratnya gini Mas, kita membuka pintu itu dibukakan gemboknya, nanti membukanya ya di kita sendiri, sama aja melalui proses, dan membukanya juga tidak gampang. Ibaratnya membuka gembok lah kan, maunya awalnya terkunci tertutup rapat, dibukakan gemboknya, tinggal nanti membuka sendirinya, yang membuka ya diri kita kan. Makanya manusia harus punya proses, harus berproses. Tanpa kita berproses, semua yang terjadi di alam ini semua karena proses ilmiah, jangan sifatnya yang instan. Makanya banyak orang yang gila gara-gara ada penyaluran ilmu lah ibaratnya kan. Karena apa? Antara fisik dan non fisik itu tidak ada keselarasan, fisiknya tidak tahan, akhirnya apa? Saraf yang tidak bisa menahan, akhirnya apa? Ada saraf yang mengalami ketegangan, akhirnya ada bagian saraf yang putus lah ibaratnya, gak kuat menerima, karena di dalam tubuh ini terdiri berbagai sel kan. Nah, saraf-saraf yang kita miliki untuk menerima energi yang yang tidak semestinya wadah ini belum bisa menampung, ya nggak kuat, akhirnya gila-gila apa? Karena ada suatu bagian saraf yang putus. Konsep bagi kita orang awam Mas, apakah ada treatment khusus agar mata ketiga itu bisa terbuka secara itu pengambilan kita penyaluran energi. Jadi kita disalurkan energi, misalkan kita sudah laku banyak ini, kita ciprati energi kita, membuka kuncinya seperti itu, nanti akan bekerja dengan sendirinya. Jadi kita sedekah lah, istilah kita apa namanya, berbagi energi. Nah itu untuk nanti mempermudah orang itu dalam membangkitkan spiritnya, mempermudah loh, bukan berarti kita membuka loh. Kalau kita tiba-tiba membuka ya efek nanti fisiknya nggak kuat, kan berkait karena ya Pak, kenapa harus kita melalui proses, biar kita bisa tahu perkembangan diri kita, dari mental kita ya kan, dari pola pikir kita, pola rasa kita. Kalau makanya kan untuk pencapaian tingkat spiritual atau energi yang masuk di dalam diri kita secara itu harus ada keselarasan antara fisik dan non fisik. Karena apa? Ketika fisik dan non fisik ini tidak selaras, efeknya kayak pusing, emosionalnya tidak terkendali. Makanya ketika orang yang dititisi ibarat ini, misalkan ada zaman dari leluhur, ketika ada pusing-pusing, emosional tidak terkendali, ya kita butuh penyelarasan. Penyelarasannya apa? Kita dengan keheningan, perenungan, meditasi, pengolahan diri kita, sering-sering menganalisa apa yang kita pikirkan. Nah itu melalui proses, itu masih diterpa dalam kehidupan secara kehidupan nyata, kayak kehidupan cinta, kehidupan keluarga, kehidupan pokoknya yang berkaitan dengan lingkup kehidupan kita. Itu diterpa nanti, diuji keikhlasannya, diuji kesabarannya, kita harus bisa menahan itu kan gitu. Makanya alam ini vibrasinya sekarang kan lagi kencang-kencangnya ini. Ya alam ini jangan dilawan, tapi kita diselaraskan. Misalkan gini, ketika alam ini ada goncangan ini kan, kita jangan seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan gitu loh. Wah ingin menghentikan alam, nah, kita yang nggak kuat nanti. Misalkan kita ke pantai nih, seolah-olah kita ingin menghentikan biar nggak ada tsunami ya ini. Ya jangan, kalau nggak kuat dia yang kena. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita penyelarasan. Oh alam ini vibrasinya sedang begini, saya harus begini. Karena apa? Alam itu ya juga bagian dari kita bagian dari terkecil dari alam. Harus ada keselarasan. Ketika vibrasi alam semesta ini ya kita harus mengikuti aja. Kalau akan terjadi bencana ya biarkan, biar alam yang bekerja. Karena apa? Alam begini juga ulah manusia kok. Kan gitu kan.
Ya karena alam juga ingin berproses. Manusia jangan egois, ingin menangnya sendiri, pengennya selamat, terus kepenak terus kan gitu. Alam ini juga ingin memperbaiki diri, ingin berproses pada kemurnian lah gitu. Nah karena keinginannya manusia itu ingin baik-baik saja kan, tapi dia tidak menyadari bahwa perilakunya merugikan alam. Ketika alam sedang bencana, alam yang disalahkan, ingin dihentikan kan gitu ya, biar alam bekerja, berproses. Kenapa kalau kita membiarkan alam untuk bekerja, itu dalam arti alam itu juga memperbaiki hidup kita juga sebenarnya gitu mas. Apa? Kalau kita menghentikan alam ini biar tidak terjadi, dan terus kapan alam mau berproses? Selamanya akan dikuasai oleh angkara murka dan ketamakan dunia. Individualisme akan semakin menjadi, imperialisme akan menjadi, hedonisme akan semakin menjadi, kapitalisme akan semakin menjadi, akhirnya bumi hancur. Ya, kehancurannya gara-gara itu teman. Ya itu makanya butuh keselarasan, kemurnian, butuh ada pendekatan dengan alam. Kita harus bisa merasakan apa yang alam rasakan. Nah gitu. Nah karena apa? Nah kalau tanpa alam kita mau hidup dengan apa? Baru kita nggak minum 1 hari aja nggak, kita haus, butuh air, ya kan? Kita jalan kaki aja menginjak bumi. Nah, apa manusia menyadari itu? Kita coba kalau orang nggak punya nafas, gitu kan? Lah makanya kuncinya itu ojo sambat, ojo ngeresulo, jangan mengeluh. Hidup itu harus bisa selalu mensyukuri apapun yang keadaan. Nah kadang-kadang manusia itu sudah diberikan banyak istilahnya keuntungan atau suatu rezeki lah dibilang, itu aja masih sambat ini itu, misalkan usahanya macet ya kan, sambat, padahal dia masih bisa makan, masih bisa minum. Nah itu kesadarannya di mana? Dari segi itu aja hilang kan gitu. Makanya orang Jawa itu selalu mendidik wong urip iku kudu narimo. Narimo itu banyak dan sedikitnya itu harus diterima dengan bersyukur. Orang Jawa mendidik tidak menjadi pribadi yang ambisius, tapi alon-alon, waton kelakon. Makanya di dalam Candi Cethok itu disimbolisasi adalah kura-kura bertempurung love, daun cinta. Kura-kura kan jalannya pelan-pelan ya kan. Kura-kura kan simbol keabadian. Makanya ketika orang bisa menjalani kehidupan itu dengan sabar, ikhlas, orangnya akan panjang umur. Nah terus terumpuk tempurungnya berbentuk cinta. Dimanapun berada kita berada, cinta itu adalah rumah kita yang selalu kita bawa. Nah tempurung kura-kura itu, kura-kura kalau ada bahaya dia berlindung pada tempurungnya. Nah kita berlindung dengan kasih itu tadi. Manakala kita bisa menerapkan kehidupan di dalam kasih ini, Tuhan akan melindungi kita, alam pun juga. Orang kalau mempunyai kepribadian asih, dia nggak akan mempunyai musuh. Dilalah itu mas. Di mana-mana selalu dihargai, disegani lah ibaratnya kan gitu. Terus gini mas, apa sih keistimewaan jika seseorang sudah terbuka mata ketiga? Ya kita lebih mengetahui gelaring jagat mas. Kita lebih memahami dari esensi dari alam semesta ini. Oh alam itu begini, oh prosesnya begini. Jangan diarahkan hanya suatu hal yang mistis saja kan gitu. Nah itu loh, kadang-kadang hanya diarahkan hal yang sifatnya mistis, klinik kan gitu. Tapi kalau kita sudah terbuka oleh mata yang namanya mata ketiga, kita lebih bisa memahami esensi dari alam itu. Oh alam itu bekerjanya seperti ini loh. Lah aku itu bagian dari alam. Ya sama seperti alam. Akhirnya kita lebih paham